belum pernah saya share, tapi belum kayak keluarin ilmunya, namanya jaggery. Kalau makan begini tiap hari, apa yang terjadi dengan sel-sel tubuh Anda? Kinclong dan glowing. Ya, beberapa jenis buah-buahan yang bisa meningkatkan kecerdasan. Salah satunya contoh ya, di depan Bapak Ibu ini ada apa ini? Ini ada talas ya, talas. Ada ubi, ada talas. Nah, talas ini kan sebenarnya, masya Allah, salah satu makanan lokal kita yang juga sangat enak ya. Ini kayak saya udah siapin, saya bela-belain ini buat acara ini. Saya tadi ke pasar beli kelapa. Demi atau acara kita ini, masya Allah, cicil. Nah, saya kasih garam. Ya, ini garam. Oke, lalu saya kasih ini namanya, ini sebenarnya bukan gula aren ya, ini bukan gula kelapa, tapi namanya ini belum pernah saya share, tapi belum kayak keluarin ilmunya, namanya jaggery. Jaggery. Ini gula tebu, tapi gula tebu yang beda dengan gula biasa ya. Nah, diolahnya ya. Nah, ini kan saya aduk-aduk begini. Ini kan sumber karbo. Talas itu sumber karbo ya Bapak sekalian. Nih, saya makan talasnya, saya katakanlah cocol pakai ini. Oh, jadi kayak sandwich gitu kan. Terus kalau udah lihat makanan tuh pada diem gitu. Ada gini aja deh. Ini ya. Bisa imajinasi, Dok. Pak Rija, Masya Allah Pak Rija. Ini Pak, nanti Bapak coba dong Bapak. Ini ada talas, saya rebus. Kayak gitu kan. Nah, kalau maja SRN mah nggak ada urusan sama minyak-minyakan. Ada minyak, alhamdulillah. Ya minyak sehat. Ya nggak ada minyak, kalau seringnya rebusan kok daripada yang di... Jadi kalau lemak pun, lemak yang sehat, nanti saya ajarin cara makan kurma yang benar. Bukan kurma benar, tapi makan kurma naik kelas lah, bahasanya gitu. Nah ini, karbonya dapat, karbonya ya. Seratnya kita tahu talas itu kan seratnya banyak, bahkan anti kankernya ada, karbonya juga dapat, tapi bukan karbo olahan kayak gula pasir gitu. Kemudian di sini juga ada kelapa salah satu lemak yang sangat baik ya, protein, maksud Allah serat tinggi. Kemudian saya tambahkan garam sebagai sumber mineral dan saya tambahkan lagi tadi gula tebu itu kan, masya Allah kalau kita makan. Saya cobain, Bismillah. Susah dijelaskan pakai kata-kata. Apa susahnya masjid bikin beginian daripada bakwan? Hah? Ya kan? Kadang-kadang kita tuh nggak mau aja. Apakah ini bukan makanan kelaziman kita? Ini makanan kelaziman kita. Aslinya orang Indonesia itu kan nggak kenal dengan tepung terigu-teriguan. Kita zaman dulu ada ada ubi, ada jagung. Kita nggak kenal dengan gluten-glutenan aslinya. Tapi karena udah masuk dia, ya udah, lidah kita udah terjerat dengan rasa-rasa dari terutama lemak-lemak trans tadi. Itu masya Allah ya. Jadi termasuk juga ya kayak begini ya, kalau sudah ada nih telur ya, saya punya telurnya. Ini saya sengaja rebus nih, bukan buat Pak Riza, karena kalau saya kasih Pak Riza kejauhan. Ya buat saya tentunya. Pak Riza lihat aja dan rasakan gitu, dari kejauhan. Ini Pak, Masya Allah ya, telur ini salah satu sumber omega 3, DHA, segala macam yang sangat luar biasa. Ya, jadi kalau kita udah ngerti cara makannya ya, maksudnya cara makan tuh pola makan yang benar, kita nggak neko-neko kok sebenarnya. Ya, kayak telur kayak begini, ini kan Masya Allah ya. Ini telur sehat ya, bukan telur biasa. Ya, waktu Anda berbuka itu, sedikit Anda makan karbo begini, nanti terus Anda makan lagi telur kayak begini, malah kasih sambal dikit, sambal apa? Garam. Saya memang sengaja nggak makan tadi pagi. Makannya sekarang.
Simpel kan simpel. Enak, enak. Sehat, sehat. Sesimpel itu coba. Makan begini aja. Ini efeknya ke badan luar biasa loh. Itu saya bilang tadi. Jadi kalau udah ngerti, katakanlah kita, oh ternyata segitu doang makan sehat. Iya segitu doang, serius. Nggak seribet yang dibayangkan banyak orang. Tadi saya sudah jelaskan, ada minum kayak begini kan gampang tuh. Kalau ini katakanlah susah dapat madu, udah pakai air kelapa tua tuh bisa. Air kelapa tua kan biasa di pasar-pasar malah dibuang. Ya, itu Ramadan pakai tuh buat minum. Itu kasih garam, kasih madu, atau kalau nggak ada madu kasih gula kelapa atau gula Jawa tuh, masya Allah ngasih hidrasi yang luar biasa ke badan. Bahkan apa ya? Sebenarnya ketika kita sudah ngerti esensi puasa itu, sebutir kurma kayak begini, ini kurma nih, saya kasih tahu ilmunya sedikit. Kurma nih, kan dia karbohidrat, gula. Gula itu ya tentunya kalau apalagi kurma sebagai salah satu sumber gula yang sangat tinggi ya, atau mungkin 75% isi kurma ini kan gula. Nah, supaya kurma ini memberikan efek tidak terlalu membuat banjir gula ke dalam tubuh kita, maka kita makannya dengan minyak atau lemak. Nah, ini salah satunya. Ini bukan mentega, tapi ini namanya grass fed unsalted butter. Jadi butter yang tidak dikasih apa, ini dari lemak hewan ya, dari awal dari susu juga. Jadi ketika Anda makan kurma kayak begini, ya, dan ini pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ya, apa yang terjadi? Kurma ini akan menjadi sangat powerful ya ke diri kita dan tubuh kita, dan dia tidak menyebabkan nanti sembelit juga kalau kita makannya misalkan agak khilaf, agak banyak, gitu kan, karena ada lemak di situ. Benar kan semudah itu. Apalagi, ya saya coba makan dulu ya. Memang, nanti para kameramen akan bisa merasakan. Dan kameramen di sini sih ada. Tapi yang di sana, mohon maaf. Ya. Itu Pak. Dan lagi, ini salah satu cara, saya kemarin nyoba juga, ini bagaimana kurma ini bisa lebih kuat lagi terserap. Ternyata, saya nyoba waktu itu, makan kurmanya pakai ini. Bisa juga kalau nggak pakai ini ya. Pakai, tadi juga bisa. Ini apa namanya? Kelapa ini. Jadi kurma dikasih kelapa. Kan ada lemaknya, kita butuh lemaknya. Kalau tadi kan kalau pakai butter kan lemak hewan. Kalau pakai ini kan jadi lemak dari lemak nabati. Bagus nggak? Bagus juga, karena kelapa itu sangat sehat daripada, misalkan ya, saya kalau boleh saran, daripada Anda ngemil atau mungkin bala-bala waktu berbuka puasa, kan lebih baik kalau boleh saya komparasi gitu kan, dengan satu keping katakanlah segini gitu kan, kelapa tua yang dibuat parut itu Anda lebih baik ngemil itu daripada ngemil bala-bala tadi. Bismillah. Paham ya? Jadi sesederhana itu. Udah saya makan dulu. Kalau makan begini tiap hari, apa yang terjadi dengan sel-sel tubuh Anda? Bukan glowing, tapi kinclowing. Kinclong dan glowing. Kok bisa? Oh iyalah. This is real food. Ya, ini semua tuh real food. Ya, kurmanya. Ya, apalagi yang, dok, bagaimana caranya kalau Ramadan? Saya pengen apa ya? Pengen meningkatkan kecerdasan saya. Kan sudah saya tulis tuh di Instagram saya. Ya, beberapa jenis buah-buahan yang bisa, atau mungkin pangan lah ya, atau bahan yang meningkatkan kecerdasan. Salah satunya ada alpukat. Saya bawa alpukat. Tadi Pak Bu dari rumah ke sini tuh saya tenteng ada 2 tas, berat-berat itu, masya Allah. Demi acara ini, lagi on fire hari ini. Tapi saya on fire-nya itu biasanya kalau nggak makan. Kalau sudah makan biasanya melemah. Otak saya menurun kalau makanya kalau lagi ngisi begini biasanya nggak makan saya. Ya, ini alpukat. Jadi biasanya makan alpukat begini aja. Ini Bapak Ibu, ini salah satu setelah Anda tadi makan kurma tuh waktu sahur ya, waktu berbuka. Kalau mau tambah lagi dengan lemak ya ini salah satunya. Biar alpukat. Ya. Atau kalau enggak ya itu tadi yang saya share itu salah satu kan kalau alpukat merupakan salah satu sumber lemak yang sangat baik untuk jantung kita, untuk apa namanya,
otak kita ya. Nah, makanya saya dikit aja ya. Jangan lupa kasih garam lagi dikit. Terus kasih apa lagi yang dokter tadi maksud? Nah, ini dia, blueberry. Blueberry, salah satu buah yang disebutkan oleh para ilmuwan yang sangat baik dalam meningkatkan atau mood booster dan meningkatkan fungsi kerja otak. Gitu. Terus bisa lagi tambah lain? Oh bisa, kalau mau tambah madu dikit. Kita aja, jangan terlalu manis. Ya, biar kita merasakan sedikit pahitnya kehidupan. Enggak lah. Kemarin saya makan ini, bos, nggak tahu pas lagi acara apa gitu kok. Menurut saya, meskipun ini subjektif ya, menurut saya kok kecepatan berpikir saya itu meningkat. Tapi mungkin iyalah, karena memang makanan-makanan kayak begini efeknya tuh cepat loh. Makanan tuh sejatinya memang meningkatkan kecerdasan. Kan? Makanya salah satu makanan yang banyak digunakan oleh para ilmuwan, bukan ahli ilmu ya, ulama-ulama Islam itu kan adalah kismis. Ya, kismis itu salah satu yang sangat sangat banyak dipakai mereka. Ya, seperti ini. Sesimpel itu doang, nggak perlu nggak usah, dokter nggak di blender, nggak usah di blender. Kalau di blender ya otomatis kunyahan kita nanti nggak dapat. Kalau saya lebih senang buah-buahan itu kalau bisa Anda makan aja, kunyah aja. Kayak begini kan gampang tuh. Gitu ya.